hadir Pak Ajak Purnama dan Pak Ridho. Dengan itu yang pertama yang dikatakan itu adalah ketidakpastian. Sehingga saya sekali lagi mengatakan bahwa dinamika itu, romantika itu masih ada, bukan hanya di pemerintahan, di keluarga juga kan biasa terjadi. Tapi intinya kita mempunyai komitmen khususnya bagi PD Perjuangan, karena kita mengetahui tiga pilar partai, ada struktural, legislatif dan eksekutif, dan kebetulan beliau berdua ini selain di eksekutif juga di struktural partai. Apalagi PD Perjuangan selalu mengatakan bahwa partai yang paling ideologis, yang penjaga ideologi Pancasila, esensi Pancasila itu ya gotong royong. Nah, sehingga untuk membangun Kuningan, ya, alhamdulillah ini sudah selesai. Kalau terkait dengan hal-hal teknis ya tentunya beliau berdua. Tapi prinsip bahwa hal-hal yang kemarin terjadi ya, ini sudah clear, sudah menemukan titik temu, dan Pak Acep, Pak Ridho adalah dua orang yang dalam satu tubuh sebagai bupati wakil bupati yang bertanggung jawab membangun Indonesia. Nah, saya sebagai ketua DPD tentunya dalam hal ini bisa ada dua nih kapasitas saya sebagai ketua DPD dan konsultan. Ya kan, konsultan kalau di rumah tangga ya konsultan perkawinan kan. Nah, sehingga kita belum melangkah hal-hal yang secara kepartean. Kita masih merumuskan atau mendiskusikan ini secara kekeluargaan. Itulah wujud PD Perjuangan. Saya berharap bahwa mulai hari ini, besok dan seterusnya, bagaimana Dwi Tunggal Pak Acep dan Kang Edung ini berjalan dengan baik untuk membangun Kabupaten Kuningan. Nah, selanjutnya silakan ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. DPD Jawa Barat sendiri, Bapak selaku ketua bisa memastikan Pak bahwa riak atau isu yang sekarang berkembang tidak muncul lagi Pak ke depan? Ya, tadi dua-duanya menyampaikan seperti komitmen ke sana. ya, komitmen bersama. Karena masih jauh 2024 ya. Ya 2024 ya masih jauh dan karena dua-duanya ini adalah kader PD Perjuangan sehingga tahu apa yang menjadi mekanisme dari PD Perjuangan. Dan PD Perjuangan selalu bicara bahwa bupati, wakil bupati, gubernur sampai presiden bahwa itu bukan merupakan tujuan utama untuk menduduki jabatan-jabatan itu. Tapi bagaimana jabatan itu dijadikan sebagai alat perjuangan untuk mensejahterakan rakyat. Karena banyak juga bupati incumbent yang dari PD Perjuangan itu tidak dicalonkan lagi oleh PD Perjuangan, itu banyak juga. Jadi intinya Pak Acep Ridho ya, harus mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai kader PD Perjuangan untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membangun rakyat. Impor beras itu kan sudah ditetapkan 1 juta ton ya, dengan kalkulasi bahwa kita itu surplus 12 juta ton sampai dengan Mei 2021. Selain itu masih ada cadangan beras di Bulog yang cukup sampai dengan bulan Mei, malahan berlebih karena sekarang ini ada sekitar 400.000 ton sisa impor beras yang 2018, di mana ada 100.000 ton lebih dalam kondisi rusak yang turun mutu ya. Nah, sehingga ya tentunya dari dua informasi yang disampaikan
dong. Nah, sehingga sekali lagi PDI Perjuangan secara tegas menolak impor beras 1 juta ton. Berarti Kementerian Pertanian cuma bertindak sendiri apa itu ya Pak? Nggak, sebenarnya bukan Menteri Pertanian, itu Menteri Perdagangan. Jadi Menteri Perdagangan itu mengambil kebijakan sendiri. Kalau Menteri Pertanian waktu rapat kerja kemarin tidak merasa diajak bicara, tapi Menteri Pertanian punya hitungan mereka bisa produksi 12 juta ton. Terus upaya Sama bulan juga tidak diajak bicara. upaya dari Komisi 4 sendiri gimana? Komisi 4 ya kemarin ya bersikap itu ya, terus terang ya intinya mudah-mudahan dengan penolakan dari Komisi 4, sekarang juga pedagang pasar atau pedagang beras juga menolak, petani apalagi, ya mudah-mudahan Menteri Perdagangan diketuklah hati dan pikirannya untuk tidak jadi melaksanakan impor 1 juta ton. Berarti bukan presiden ya Pak? Bukan. Karena kan menteri juga bagian tangan dari kebanyakan Ya, presiden. saya tidak tahu intinya di dalam, tapi yang jelas kemarin juga Menteri Perdagangan sudah menyatakan bahwa salahkan saya. Jangan salahkan Menteri Koordinator Ekonomi, jangan salahkan Menteri Pertanian, jangan salahkan Direktur Utama Bulog, tapi salahkan saya. Kalau Menteri Perdagangan itu merasa salah, ya segera cabut tuh. Nah, kebijakan yang rencana impor 1 juta ton ini, sambil melihat ya perkembangannya seperti apa. Kalau rencana itu benar-benar direalisasikan gimana? Ya, pada saat misalnya cadangan kita cukup, cadangan beras nasionalnya cukup, terus juga produksi dari petani kita juga cukup, nah pastinya kan akan ada ya, penurunan harga gabah di petani. Iya. Nah, sehingga yang tentunya ya sekali lagi kalau misalnya itu tetap dilaksanakan, berarti Menteri Perdagangan itu ya tidak mempunyai hati nurani membela petani. Pak, ada kaitannya sih dengan kasus garam yang dulu impor dulu. Ya sebenarnya garam pun sama. Ya sekarang kita itu sudah Menteri Perdagangan Perindustrian itu Menteri Perdagangan ya, karena ada juga Menteri Perindustrian yang sudah menetapkan impor beras impor garam tahun ini 3 juta ton. 3 juta ton, tapi kami pun menyaksikan terkait dengan neraca garam nasional. Karena kebutuhan garam nasional yang disebutkan 4,6 juta ton, yang ada garam industri, garam untuk aneka pangan, untuk kosmetik farmasi, dan yang lainnya. Nah, apakah memang angka itu benar menjadi kebutuhan mereka? Nah, yang kedua terkait dengan data produksi garam yang katanya 2,1 juta ton. Nah, sehingga kalau di total misalnya 2,1 ditambah impornya 3 juta berarti 5,1 juta, tapi kebutuhannya 4,6 juta, ini pun sudah selisih. Nah, sehingga yang tentunya untuk garam sekali lagi Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus menghadirkan data produksi yang valid. Apalagi misalnya di Indonesia ini mempunyai panjang pantai ketiga terpanjang di dunia. Kan belum ada yang bilang 84.000, ada 104.000. Kalau misalnya kita lihat misalnya di Cirebon dan Indramayu saja panjang pantainya 147 km. Mereka sudah bisa memproduksi setahun itu tanpa menghitung bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu sudah menghasilkan garam 37.000 ton. Sehingga pada saat bicara 80.000 saja panjang pantai di Indonesia, harusnya kita bisa memproduksi 20 juta ton. Nah, sehingga ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk bisa menemukan ya, daerah-daerah untuk dijadikan sentra garam. Karena kan sebenarnya garam itu diproduksi dengan teknologi yang sederhana, kan tidak sulit-sulit amat untuk menghasilkan garam yang putih dengan kadar NaCl yang di atas 94%, gitu kan. Itu pun dengan teknologi yang sangat mudah, hanya pakai membran, geomembran. Nah, terus di panennya harus ada ukuran waktunya, kan tidak tidak
Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub untuk urusan beliau bahwa yang benar prinsipnya mobilisasi ini atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu sebenarnya guna menunjang kinerja. Dengan pertemuan tadi, apakah memang yang sebelumnya mungkin Bapak Wagub sampaikan ada beberapa yang belum tuntas gitu? Ya, pada prinsipnya sih semuanya atas bimbingan, nasihat dan Ketua DPD bahwa kami berdua ini kader-kader yang mendapatkan penugasan sehingga wajib melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenaan di antara kami bisa dikomunikasikan. Kemudian untuk penilaian Pak dari masyarakat itu kan ramai juga di sosmed itu Pak. Saya mohon pada masyarakat ya untuk bisa memahami dinamika yang terjadi antara kami berdua, tapi sesungguhnya ya sore ini saya katakan itu selesai. Adapun hal ihwal yang masih mengganjal tentu masih ada. Apa sih Pak poin yang disepakati mungkin? Kalau Ya kita sebelumnya sepakati ingin kerja aja, ingin bekerja di pemerintahan dengan tidak ada hidden agenda yang lain selain kita berbakti dan mengabdi untuk memenuhi tugas sampai 2023. Berarti siap kontak-kontak lagi ya Pak dengan Pak Wagub? Nah biasa ketemu, nggak ada yang. termasuk ada anggapan mungkin kalau misalkan dekat orang Wabuk nanti gimana? Saya rasa itu mah tidak ada lah. Ya. Walaupun mungkin dalam perasaan selalu ada, tapi tidak bisa diungkapkan. Tadi saya membahas panjang lebar terkait dengan keberadaan birokrasi, di mana kami sebagai bupati, wakil bupati tentu perlu tenaga pemikiran yang mereka perankan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pertanian dengan pertaniannya, PUan dengan program-program pembangunan jalan, infrastruktur, kesehatan dengan kesehatannya, dan semuanya, koperasi dengan koperasinya, semuanya menurut saya berjalan, dan peran kami juga ada di sana. Siap. Pokoknya mah sekarang tenang aja lah, intinya kita akan melaksanakan tugas, kita sama-sama lihat aja nanti buktinya. Kita akan menjalankan tugas kita sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat saya khususnya nih, karena kita juga harus melihat bahwa kepentingan yang jauh lebih besar itu harus didahulukan, kepentingan masyarakat. Ya saya juga ya berdoa dan juga berharap bahwa hal yang seperti ini juga tidak terulang kembali nanti ke depannya. Oleh karena itu ya kita harus punya sebuah bentuk komunikasi yang baik. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya komitmen bersama ini juga bisa menjadi, ini juga rekam digital Bahwa komitmen itu akan terekam dan juga akan sama-sama kita lihat. Ya, makanya ya, saya juga mohon dukungan dari semuanya untuk bisa terus menjalankan tugas kita dengan baik. Berarti siap gunakan fasilitas mobil Iya dinas Pak, Pak? itu sih emang buat kita kok itu. Kemarin kan kalau saya ini kan ada hal-hal lain, bukan hidden agenda bukan, tapi ini merupakan apa namanya ya sebuah ini aja kesalahan. Pak, hal yang sempat disampaikan soal belum tuntas berarti udah tuntas hari ini Pak? Insya Allah udah harus tuntas kan? Terus kemudian Pak, untuk menyangkal penilaian di sosmed itu kan ramai juga tuh. Ya kalau orang mempunyai anggapan seperti itu sih silahkan aja ya, tapi karena memang tujuan utama saya bukan pencitraan, tujuan utama saya bukan mencari belas kasihan, ya makanya silahkan orang punya opini apapun juga. Tinggal bagaimana caranya bisa membalikan keadaan aja kan. Kalau bisa kita bisa membalikan keadaan, membuktikan ya insya Allah ya, ucapan-ucapan miring itu juga bisa kita sama-sama patahkan. Berarti tidak ada perpanjang waktu untuk tidak tuntas. Injury time. Tidak ada. Iya. Kalau di main basket itu ada injury time, ada overtime gitu. Iya. Jadi kalau sekarang mah nggak ada lah, Udah berarti. finish juga gitu aja. Siap. Nanti mungkin langkah mengawali besok seperti apa Pak? Dengan Ya, sekarang udah ada pertemuan. langkah mengawali besok ya harus bisa melangkah dengan kedewasaan, ya berbesar hati, dan juga tadi kepentingan yang lebih besar harus didahulukan. Berarti meningkatkan militansi terhadap PDI juga ya Pak? Ya, itu mah nggak usah dibahas. Ini ada ketua DPD, kalau saya ngomong begitu nanti jadi pembuktian yang salah. Iya, siap. Jangan sampai jangan sampai menyinggung suatu hal yang tidak perlu disinggung gitu, karena saya sudah menyatakan juga dan Pak Ketua DPD sudah memahami
itu hanya gosip-gosip yang beredar saja. Tapi bisa meyakinkan publik nggak Pak? Misalkan Bapak dengan Bupati komitmen tidak akan terulang konflik internal seperti ini. Ya, ya meyakinkan itu kan bukan hanya dari saya aja ya. Kalau misalkan saya bermasalah sama Pak Dede Sembada, ya Pak Dede Sembadanya juga bisa membuktikan kan gitu. Kalau sekarang masalahnya hanya saya aja membuktikan, Pak, nggak ada ini dong nantinya konsultan perkawinan. Gitu ya, Mas. Jadi komitmennya ya berdua. Komitmennya berdua lah, nggak bisa kita lakukan sendiri. Kalau mau rukun, mau rujuk juga kan dikasih waktu dulu tuh pengadilan, sudah ngobrol kan. Ya mudah-mudahan sih benar kan gitu. Berarti